Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah. Senang sekali jika pagi ini saya Letnan Jeffrey Manansang dapat kembali menjumpai semua pendengar setia Radio Cakrawala. Baik Anda yang mendengarkan siaran kami melalui channel 89,2 FM Radio, ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui siaran YouTube kami. Saya percaya bahwa pagi hari ini saudara-saudara menikmati berkat dan anugerah yang baru daripada Tuhan. Setelah perlindungan Tuhan kita nikmati sepanjang malam, pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati tentunya, dan hati kita dipenuhi dengan ungkapan syukur sahabat Cakrawala. Itu sebabnya pagi ini sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kembali menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari ini, dan terlebih khusus untuk menjalani kehidupan kita di waktu yang Tuhan beri bagi kita di dunia ini. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa sahabat Cakrawala. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, segala puji ungkapan syukur kami naikkan kepada Tuhan pagi ini, sebab kami kembali menikmati rahmat anugerah-Mu yang baru, yang boleh Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang sudah berlalu. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dan kami siap lagi untuk melakukan segala aktivitas kami. Tetapi Bapa di sorga, kami mohon supaya sebelum kami beraktivitas, Engkau berkenan kepada kami memberikan firman-Mu, berbicara kepada kami, sehingga hari ini kami boleh dikuatkan, dan sepanjang hidup kami dikuatkan, diberanikan untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan bagi semua pendengar setia. Hamba mohon supaya Allah memberkati dan mengurapi, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan pagi ini Bapa, benar-benar adalah kehendak-Mu untuk kami lakukan. Berfirmanlah, kami siap mendengar Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang pertama kali terlintas di pikiran saudara, di benak kita waktu mendengar kata new normal? Saudara-saudara, istilah ini begitu akrab di telinga kita di masa-masa pandemi seperti ini. Saudara-saudara, secara pribadi, waktu mendengar istilah new normal, saya berpikir bahwa ini adalah sebuah pernyataan sikap bahwa yang lama sudah ditinggalkan dan yang baru dijalani. Saudara-saudara, saya baru saja menikah. Kurang lebih 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, di bulan Juni saya menikah saudara-saudara. Dan saya memasuki satu kehidupan yang baru, sebuah kehidupan yang new normal. Agak aneh menurut saya, sekaligus lucu menurut saya, karena saya dan istri saya saudara-saudara, kami berbeda. Sejak kecil saudara-saudara, saya kalau tidur misalnya tidak senang jika ada orang yang menyentuh saya saudara-saudara. Sebaliknya, istri saya itu terbalik. Dari kecil dia kalau tidur harus ada yang menyentuh dia. Dia harus tidur dengan orang lain, dengan orang tuanya, dengan saudaranya mungkin. Yang penting harus ada yang bersentuhan dengan dia kalau dia tidur, baru dia nyaman saudara-saudara. Anda bisa bayangkan bagaimana dua hal yang berbeda ini. Dia tidur begitu nyenyak sebab saya ada di sampingnya, tetapi saya susah tidur saudara-saudara. Dan ini kenyataan yang lucu. Nah, tiba-tiba waktu saya ada di mendengar istilah new normal, maka yang pertama kali saya ingat adalah pengalaman itu saudara-saudara. Sadar atau tidak, kita bicara mengenai new normal itu adalah kondisi yang sering kali dibicarakan dalam iman Kristen saudara-saudara. Sebuah normal yang baru terkait dengan kehidupan yang dijalani, khususnya ketika seseorang mengalami penebusan Kristus. Nah saudara-saudara, saya bangga pagi ini jika saya akan berbicara kepada saudara mengenai new normal, kehidupan new normal dalam Kristus. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan dalam Titus 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7.
Titus 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dalam 3 hari ke depan termasuk hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dalam Titus 3 ini dengan satu tema yang sama, new normal dalam Kristus. Mari kita lihat Titus 3 1 sampai 7, pesan-pesan penutup. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ide utama yang ingin saya diskusikan bagi kita hari ini dan juga dalam 2 hari ke depan nanti, bahwasanya salib Kristus itu sesungguhnya menciptakan kondisi normal baru bagi orang-orang tebusannya. Salib Kristus sebenarnya menciptakan kondisi normal baru bagi saudara dan saya. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apa saja yang menjadi normal baru bagi orang tebusan Kristus? Apa saja yang menjadi normal baru? Nah, dalam 3 hari ke depan kita akan membahas apa yang menjadi normal baru bagi orang tebusan Kristus. Pagi ini saya membahas yang pertama saja. Besok yang kedua dan selanjutnya saya akan membahas yang ketiga, saudara-saudara. Yang pertama, yang menjadi normal baru bagi orang tebusan Kristus itu adalah standar kehidupan kita berubah. Sekali lagi, standar kehidupan kita berubah. Ayatnya yang kelima dalam Titus 3 bilang begini, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja berada, istilah new normal tadi saya sempat singgung bahwa ini merupakan istilah yang sering dipakai di masa ini. Artinya saudara-saudara, dalam kehidupan tatanan normal baru, banyak hal-hal yang dulu tidak ada sekarang jadi ada. Dulu kita kemana-mana saudara-saudara hanya perlu pakai helm saja. Kalau naik motor kita pakai helm saja, itu sudah cukup saudara-saudara. Tetapi sekarang tidak cukup. Sebab para petugas polisi di jalan juga tidak hanya memperhatikan helm, tetapi juga ada aturan-aturan baru undang-undang mengenai mengenakan masker. Kemana-mana kita harus menggunakan masker saudara-saudara. Saya dan istri pernah berbelanja di satu toko, dan kami bersama dengan satu anak, kami berdua pakai masker dan anak itu tidak pakai masker. Kami disuruh pulang saudara-saudara. Artinya apa yang dulu tidak biasa sekarang menjadi biasa. Dulu saudara-saudara paling banyak saya cuci tangan dalam satu hari mungkin 3 kali, 4 kali saudara-saudara. Tetapi sekarang setiap kali masuk kantor, kemudian keluar kantor, masuk lagi dan ke tempat yang lain, cuci tangan. Harus cuci tangan saudara-saudara. New normal, normal yang baru. Dan saya melihat ada 2 hal penting yang terkait dalam istilah new normal ini. Pertama saudara-saudara, new normal itu adalah kondisi yang dulunya tidak biasa, kemudian saat ini menjadi biasa. Apa yang dulunya tidak normal, kini menjadi normal. Dan apa yang tidak sesuai dengan normalnya saat ini, itu dianggap tidak normal saudara-saudara. Jadi kalau kita rame-rame di swalayan semua orang pakai masker, tiba-tiba kita tidak pakai masker, itu dianggap tidak normal. Kedua saudara-saudara, new normal itu menyiratkan sebuah kenyataan yang mengatakan bahwa kondisi ini tidak mungkin berubah. Maka manusia yang harus merubah keadaannya. Saya ulang, new normal menyiratkan sebuah kenyataan bahwa kondisi ini tidak mungkin berubah, maka manusialah yang harus merubah kebiasaannya saudara-saudara. Kalau dulunya kita sering lihat orang pasang status di story bertuliskan badai pasti berlalu, maka saat ini saudara-saudara ketika badai terus ada,
maka tidak ada cara lain untuk bertahan selain saudara dan saya mengubah tatanan kehidupan. Tetapi dalam bagian ini saya tidak akan terfokus pada dua hal itu. Saya hanya akan menggarisbawahi mengubah tatanan kehidupan. Nah, dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, dalam Titus 3 ayatnya yang kelima, kita menemukan kata pembaharuan, saudara-saudara. Saya mencoba melihat beberapa referensi. Satu kata pembaharuan ini adalah satu istilah yang diartikan dari kata Yunani anaikainosis. Anaikainosis itu diartikan sebagai renovasi, atau dapat dipahami sebagai tahap perubahan yang sempurna untuk sebuah kebaikan. Nah, saudara-saudara, kata pembaharuan sendiri memiliki sistematisasi yang khusus. Dimulai dengan rahmatnya, dimulai dengan permandian, dimulai dengan rahmatnya, kemudian dilanjutkan dengan permandian, kelahiran kembali, dan pembaharuan, saudara-saudara. Rahmat bicara tentang anugerah Allah, permandian, kelahiran kembali bicara mengenai penyucian, dalam konteksnya ada hubungannya dengan baptisan Roh Kudus, kemudian barulah pembaharuan terjadi. Nah, dari sistematisasi ini kita paham bahwa pembaharuan itu adalah karya mutlak Allah. Sebab murni Allah yang bekerja. Manusia sebenarnya menerima produk komplit, produk yang komplit, saudara-saudara. Nah, Allah bekerja dalam penebusan dan menawarkan keadaan new normal bagi manusia. Nah, saudara-saudara, apa aplikasinya bagi kita? Kondisi new normal bagi orang percaya adalah pembaharuan kehidupan yang telah Yesus selesaikan sebenarnya. Ada sebuah perubahan tatanan kehidupan, realita normal baru bagi kehidupan saudara dan saya. Ada perubahan pola lama kepada pola yang baru. Hal ini, saudara-saudara, berindikasi bahwa sikap hidup yang tidak berpola pada Kristus adalah ketidaknormalan dalam tatanan kehidupan yang telah ditebus. Sikap hidup yang tidak berpola pada Kristus adalah ketidaknormalan dalam tatanan kehidupan yang telah ditebus oleh Kristus. Apa yang dulu tidak biasa dalam hidup sekarang menjadi biasa. Selanjutnya, apa yang baik sejak perjumpaan pribadi dengan Kristus akan terpelihara sebagai bentuk nyata Roh Kudus yang bekerja. Ingat, saudara-saudara, bahwa apa yang tidak sesuai dengan standar normal itu dianggap tidak normal. Apa yang tidak sesuai dengan standar normal itu dianggap tidak normal. Kalau saya ingin menyederhanakannya dan juga memberikannya sebuah pengertian yang mendalam, bahwa kehidupan Kristen yang tidak mengikuti standar Kristus itu disebut tidak normal. Saudara-saudara, kalau standar normal penebusan adalah pengampunan yang dikerjakan oleh Kristus, maka saudara dan saya, kita adalah orang Kristen yang tidak normal kalau kita tidak mampu untuk mengampuni. Kalau standar normal penebusan adalah rekonsiliasi relasi, maka kita adalah orang Kristen yang tidak normal kalau kita sengaja merusak hubungan baik dengan sesama kita. Kalau standar normal dari penebusan adalah rekonstruksi, maka tidaklah normal kalau kita membiarkan pelayanan di gereja kita atau pekerjaan di tempat kita bekerja menjadi rusak, saudara-saudara. Kalau standar penebusan adalah unity, persatuan, maka saya rasa Anda dan saya tidak normal jika saudara dan saya menyenangi perpecahan. Jika standar penebusan adalah kerendahan hati, maka kita adalah orang Kristen yang tidak normal saat kita akhirnya menjadi sombong dengan apa yang kita miliki. Kalau standar penebusan adalah penerimaan, maka kita adalah orang Kristen yang tidak normal saat dengan sengaja kita menolak mereka yang berdosa. Oh, saudara-saudara, standar kehidupan yang berguna adalah berpola pada indikasi new normal, karya salib Kristus. Apa yang tidak berpola pada karya salib Kristus adalah kesia-siaan, saudara-saudara. Apa yang tidak berpola pada salib Kristus adalah kehidupan yang tidak normal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya kita mengerti dan memahami bahwa salib Kristus itu harusnya mengubah standar kehidupan kita. Maka mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita melihatnya lebih dalam diri kita. Apakah salib Kristus
akhirnya sudah membuat saudara dan saya berpola kepada Kristus? Atau saudara dan saya masih menjadi orang-orang Kristen yang jauh dari harapan-harapan Kristus, yang jauh dari standar tatanan kehidupan yang diberi oleh Kristus? Kristus dihina dan Dia memberkati. Tetapi berapa banyak orang Kristen sekarang, orang-orang yang mengaku percaya, saudara-saudara, kadang-kadang saudara pasang status dengan ayat firman Tuhan, besoknya dia coba maki-maki tetangga di Facebook juga. Jadi kemarin statusnya baik sekali, hari ini statusnya menyinggung orang lain. Oh saudara-saudara, apakah ini yang menjadi standar new normal kita? Mari kita berpikir baik-baik. Saya di divisi Palu Timur, saudara-saudara, banyak secara khusus bertugas di bagian orang muda. Saya banyak menasehati orang-orang muda. Saya bilang begini kepada mereka, jadi anak Tuhan itu jangan cuma di satu dunia. Karena dunia sekarang ada dua. Yang pertama itu dunia nyata, yang kedua dunia maya. Kadang-kadang orang Kristen hanya jadi berkat bagi orang lain hanya di satu dunia. Di dunia nyata mungkin dia jadi berkat, tapi di dunia maya saudara-saudara dia jadi iblis. Atau sebaliknya, di dunia maya dia begitu baik saudara-saudara, tapi di dunia nyata dia menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oh saudara, ingat, apa yang tidak sesuai dengan Kristus itu tidak normal. Kehidupan Kristen yang tidak berstandar pada Kristus itu tidak normal. Salib Kristus menciptakan kondisi normal baru bagi saudara dan saya. Bagaimana kehidupan normal baru? Apa yang menjadi normal baru bagi orang tebusan Kristus? Yang pertama saudara-saudara, yang kita belajar hari ini, yang menjadi normal baru adalah perubahan standar kehidupan kita. Standar hidup yang berpola pada salib Kristus, standar hidup yang berpola pada kasih Kristus. Satu kalimat penting ingin saya ungkapkan bagi kita mengakhiri khotbah ini. Jika salib Kristus benar-benar membaharui kita, maka Ia akan selalu mempengaruhi kita. Sekali lagi, jika salib Kristus benar-benar membaharui kita, maka Dia akan mempengaruhi kita. Oh saudara-saudara, salib Kristus akan mempengaruhi kasih kita sehingga kita bisa mengampuni. Salib Kristus akan mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita berusaha bekerja memberi yang terbaik. Salib Kristus akan mempengaruhi mindset pemikiran kita sehingga kita tidak berpikir buruk tentang orang lain. Salib Kristus akan menguasai langkah hidup kita sehingga kita mengusahakan, mengupayakan hal-hal baik untuk gereja di mana kita berjemaat, untuk rumah tangga di mana kita hidup, untuk lingkungan di mana kita tinggal. New normal baru, new normal untuk orang Kristen adalah standar kehidupan yang berpola pada Kristus. Semoga Tuhan Yesus tolong kita untuk menjalani hidup new normal. Bukan saja saudara dan saya pakai masker dan rajin cuci tangan, tetapi kita menerapkan tatanan kehidupan baru yang berpola pada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih pagi ini kami belajar mengenai normal baru yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kami tidak menyangkali bahwa kadang-kadang kami juga jadi orang Kristen yang tidak normal. Kami hidup sesuai dengan maunya kami, bukan seperti maunya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, kami susah memaafkan. Ketika orang bercerita buruk kepada kami, maka kami harus membalasnya dengan alasan bahwa kami sakit hati dan kami harus membalas sakit hati itu. Oh Tuhan, sungguh kami malu pagi ini karena kami kadang-kadang jadi orang yang tidak normal dalam Kristus. Maka Tuhan, biarlah ketidaknormalan ini jangan berlangsung lama, tetapi kami boleh disadarkan melalui firman-Mu yang kami baca pagi ini, bahwa kematian Kristus, kehadiran Kristus di dunia, kelahiran-Mu yang sebentar lagi akan kami rayakan, sesungguhnya mengacu pada sebuah tatanan baru kehidupan yang Allah maksudkan bagi kami. Maka biarlah Tuhan kami selalu berpadu dengan firman-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami hidup dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami jadi orang Kristen, tapi bukan kami memuliakan Allah dengan hidup ini. Justru kami, dalam tanda petik, kami mempermalukan Allah melalui hidup kami. Biarlah melalui firman-Mu ini kami diberanikan kembali untuk hidup dalam standar tatanan Kristus. Jika firman-Mu ini menyinggung hati kami, maka beri kami hati yang mau diubah.
Jika firman-Mu pagi ini menguatkan dan meneguhkan kami, maka berkatilah Bapa, supaya kami semakin teguh di dalam Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus-Mu akan terus membantu mengaplikasi. Hamba berdoa secara khusus bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun berada hari ini, baik yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, maupun yang ada di seluruh Indonesia ini. Bapa di sorga, berkatilah kami hari ini. Dalam tatanan new normal, kehidupan yang baru, kami tahu ada banyak hal yang berubah, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan kami. Olehnya Tuhan, hamba berdoa, biarlah umat-umat Tuhan yang hari ini melakukan pekerjaan, meskipun dengan tatanan new normal, terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan, berkenanlah Engkau melindungi umat-umat-Mu dari gangguan wabah virus corona. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih jika ada di antara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, di mana saja berada. Hamba berdoa jamahan tangan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan bilur-bilur itu akan Tuhan curahkan bagi kehidupan mereka. Jika ada di antara umat Tuhan yang saat ini mereka lagi bimbang dalam hidup mereka, sedang mempertanyakan apakah Tuhan peduli dengan mereka atau tidak, maka Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Jika ada di antara mereka yang hari ini kecewa, mungkin kecewa dengan hidup pribadi, dengan rumah tangga, dengan pekerjaan, dengan apapun itu, hamba berdoa biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus bagi pendengar kami, mereka yang sudah dalam lanjut usia. Dari beberapa informasi yang hamba-Mu terima, bahwa ada beberapa lansia yang setia mengikuti acara ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan Yesus Engkau tolong mereka. Dalam usia lanjut mereka, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita yang penuh, sehingga mereka boleh menikmati masa tua mereka dan membuktikan bahwa sampai masa putih rambut mereka, Allah tetap menggendong mereka. Oh, terima kasih Tuhan Yesus untuk keindahan hidup bersama dengan Engkau. Biarlah kami terus berharap dan bersandar penuh hanya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang menciptakan tatanan baru kehidupan bagi kami, kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih untuk atensi kita pagi ini. Saya percaya bahwa hari ini kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan berjumpa lagi sahabat Cakrawala di esok hari dalam waktu yang sama, di acara yang sama, Renungan Pagi Oasis Fajar ini. Dan dari studio Jalan Maluku nomor 20, saya Letnan Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat pagi, selamat menjalani kehidupan new normal. Tuhan Yesus beserta kita sekalian. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.